Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang saya hormati Bapak guru saya, Ibu guru saya, teman-teman semua, rekan-rekan yang masih bersedia mendengarkan celoteh-celoteh saya terkait tentang penulisan. Moga-moga penuh berkah dan manfaat. Amin. Hari ini merupakan hari terakhir terkait dengan penulisannya. Kita kemarin sudah mulai bedah dari judul sampai sekarang terakhir nanti di reference. Nah, besok baru kita materi terkait tentang persiapan atau preparation submitnya dengan asumsi papernya sudah selesai. Dan di pertemuan terakhir nanti kita akan belajar tentang bagaimana menindaklanjuti artikel yang telah disubmit. Apapun ceritanya nanti akan saya bedah di pertemuan terakhir. Ini kalau saya pikir-pikir ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri gitu, satu semester gitu. Karena komplit kan ya, udah 4 tambah 5 9 ditambah 2 11 tambah 1 12. Kan pas 12 pertemuan tambah UTS UAS jadinya 14 pertemuan gitu. Bisa. Kalau tuh 13 nanti. 13 pertemuan nanti yang result in discussion itu mungkin bisa dipecah jadi 2 pertemuan biar lebih fokus. Total bisa lah dibuat 16 pertemuan gitu jadi satu semester. Mata kuliahnya academic writing skill gitu misalnya mungkin ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi menulis kesimpulan dan ucapan terima kasih yang representatif dan trickable. Jadi trickable ini nanti refers to ucapan terima kasih, acknowledgement. Representatif nanti ini refers ke conclusion-nya. Jadi saya akan cerita kenapa ada trik-triknya di situ. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana membuat daftar pustaka atau reference yang konsisten dan komplit. Tapi nggak hanya menulisnya, tapi bagaimana mencarinya. Nah, kadang kita mungkin punya referensi, sudah kita buat, tapi untuk ketika menuliskannya dalam daftar pustaka, bingung bagaimana cara mencarinya biar informasi yang dapatkan komplit gitu. Jadi ini keyword untuk bagian referensi. Ketika dua ini sudah selesai, maka komplitlah satu draft awal artikel ilmiah yang mau kita buat. Kira-kira begitu. Sekarang untuk bagian kesimpulan, di bagian kesimpulan, bagaimana cara menuliskannya. Kata kunci untuk membuat kesimpulan itu adalah fokuslah menuliskan jawaban atas rumusan masalah yang sudah kita buat di bagian introduction sebelumnya, gitu ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas kalau hasil itu adalah temuan yang kita dapat dalam proses penelitian. Pembahasan itu adalah membahas hasil yang ditampilkan dengan data-data pembanding penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk membuat atau menyelesaikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan di dalam introduction. Nah, di kesimpulan, di conclusion itu, kita lebih kurang mungkin memparafrase discussion yang begitu banyak, mungkin sampai berapa paragraf, mungkin hanya satu paragraf saja di bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, ada beberapa teknik dalam menuliskannya. Kalau saya pribadi, lebih reverse ke cukup satu paragraf saja. Jadi langsung straight to the point. Tapi dia representatif. Benar-benar menjawab rumusan masalah yang diajukan. Namun, ada beberapa jurnal, di bagian kesimpulannya, kita boleh memberikan suggestion atau masukan. Atau bisa membuat open problem untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Tapi itu lagi-lagi tergantung jurnalnya. Nah, rekan-rekan, makanya di sini saya buat fokus ke kesimpulannya aja. Nanti ketika misalnya di jurnal itu ada tambahan harus membuat saran atau recommendation atau suggestion, maka kita tinggal menambahin bagian itu. Poin-poin yang dianggap belum selesai dalam penelitian kita, yang harapannya nanti bisa menjadi
open problem, masalah terbuka untuk peneliti selanjutnya. Nah, kira-kira begitu. Tapi pada umumnya fokusnya di kesimpulan. Yang kedua, ada tipe penulisan yang seperti minggu lalu saya kemarin saya ceritakan, dia digabung dengan discussion. Jadi abis discussion baru conclusion. Kalau tipenya seperti itu, maka paragraf terakhir dari bagian discussion and conclusion itulah conclusion yang sebenarnya, atau resume atau summary dari discussion yang sudah dibuat. Jadi prinsipnya hampir sama. Teman-teman mungkin tinggal hanya menghapus subbab conclusion kalau emang dia digabung, terus memberikan 1-2 statement awal sebagai connecting dari paragraf sebelumnya ke sebelum masuk kesimpulan. Itu kira-kira. Untuk bagian ucapan terima kasih, ini strateginya atau trickable-nya adalah saat ini seluruh artikel yang teman-teman publish ke jurnal manapun, mungkin di dunia internasional ada yang enggak. Tapi kalau kita untuk dari Indonesia, penulis Indonesia, saya sangat merekomendasikan teman-teman membuat ucapan terima kasih. Minimal ke teman-teman atau rekan-rekan atau guru-guru kita atau kolega-kolega kita yang membantu dalam penulisan paper ini, ucapan terima kasih tersebut. Atau bisa juga dibuat dituliskan untuk si pemberi hibah atau reward atau grant gitu. Untuk ucapan terima kasih, kenapa saya buat trackable? Karena pada prinsipnya ucapan terima kasih itu dikhususkan untuk funding siapa pemberi grant riset kita. Nah, kalau memang ada pemberi grantnya ya tinggal ditulis aja gitu. Dan ciri khasnya itu adalah ada istilahnya nomor grantnya gitu. Tapi kalau kita nggak punya grant atau penelitian mandiri atau tadi penelitian mahasiswa dan seterusnya, itu kan nggak ada. Nah, caranya adalah dengan menuliskan ya minimal kampus tempat kita melakukan penelitian misalnya, atau sekolahnya, atau gurunya dan lain sebagainya. Itu penting ucapan terima kasih gitu di sini. Tapi nanti ada juga beberapa jurnal-jurnal yang bagus itu dia itu merasa, editor itu merasa, reviewer itu merasa ketika suatu penelitian itu didanai oleh lembaga-lembaga pendana funding yang besar gitu, apakah dari negara, apa dari ini, itu dianggap seolah-olah itu penelitiannya itu bakalan bagus gitu, bakalan keren gitu. Jadi kita bisa juga mencantumkan itu gitu. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana trikinya membuat ucapan terima kasih seperti itu. Tapi ya tidak berbohong juga, saya akan jelaskan lebih. Sebagai pengalaman, ada kolega saya itu mau ke guru besar, paper jagoannya yang mau dijadikan syarat utama itu tidak ada ucapan terima kasihnya gitu papernya. Padahal itu di Q2 kalau saya tidak salah, nggak ada ucapan terima kasih. Itu jadi masalah sama Ristek Dikti. Dianggap penelitiannya itu tidak terlalu bagus atau gimana gitu. Jadi ternyata si dosen yang bersangkutan bilang dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu kalau suatu paper itu harus ada ucapan terima kasih gitu. Tapi lagi-lagi ini mungkin subjektif banget ya. Kebetulan beliau dapat reviewer yang mempermasalahkan hal tersebut gitu. Akhirnya beliau membuat surat terbuka atas nama diketahui oleh rektor yang menyatakan kalau dia tidak tahu kalau di paper itu harus ada ucapan terima kasih. Kan nggak mungkin juga ya paper yang udah publish tiba-tiba direvisi harus ada ucapan terima kasih, kan ya nggak lucu juga gitu. Jadi seperti itu sampai seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang beliau sudah jadi guru besar gitu. Tapi masalahnya simple, gara-gara ucapan terima kasih. Gara-gara itu sekarang saya kalau nulis paper itu ya saya buat ini ucapan terima kasih. Teman-teman mudah-mudahan bisa seperti itu. Itulah trackable, nanti saya akan bahas lebih detail di contoh-contoh kasusnya. Itu masalah kesimpulan. Yang kedua, masalah referensi. Nah, referensi ini itu kata kuncinya harus konsisten ya dan komplit gitu. Kenapa konsisten dan komplit? Konsisten ini teman-teman tidak bisa memaksakan kehendak teman-teman. Pada umumnya kita di orang social science itu referensi biasanya menggunakan apa style yang kita gunakan. Tapi ada beberapa jurnal yang nggak harus pakai apa style, dia mau pakai yang lain gitu. Ya kita mau nggak mau karena kita mau submit ke jurnal tersebut, ya kita yang mengikuti gitu.
Nah, itu teman-teman harus lihat gitu. Kadang-kadang di Mendeley atau di Zotero atau di OneNote itu kadang tipe stylenya itu tidak ada gitu. Ya, jadi mau nggak mau kita manual gitu. Kita ikutin polanya terus dibuat satu persatu sampai selesai. Disitulah pengorbanannya gitu. Dan perlu diketahui, beberapa jurnal sekarang itu mereka itu wajib melampirkan doi-nya gitu. Jadi referensinya itu setelah selesai ditulis sampai halaman, titik baru ada doi-nya gitu. https doi.org/10 titik berapa. Jadi harus ada seperti itu. Nah, kalau yang nggak ada gimana? Nah, kalau saya rekomendasi sih coba cari yang lain, referensi yang lain yang ada gitu. Kalau benar-benar harus itu, ya udahlah, mau gimana lagi gitu, tetap itu. Jadi sekarang itu emang trennya ke arah sana. Semua literatur, referensi itu harus ada doi-nya gitu, yang kita gunakan dalam ini. Yang kedua harus komplit. Nah, komplit di sini saya bilang tadi, jangan teman-teman mungkin hanya pakai dari Google Scholar misalnya, diklik tanda kutipnya itu, di situ kan kadang nggak komplit ya, cuma sampai volume sama nomor misalnya. Atau kadang Mendeley juga kadang seperti itu. Kalau inputnya tidak komplit, maka keluarnya juga nggak komplit. Jadi halamannya nggak ada gitu, atau volumenya nggak ada, atau isunya nggak ada, atau doi-nya nggak ada. Gitu. Jadi itu kita mau nggak mau ya harus buka ke website aslinya, atau kalau di papernya tidak ada informasinya, kita buka di website aslinya, kita lihat satu-satu gitu. Kita copy paste lagi referensinya, apa doi-nya gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya akan ajarkan. Di sinilah strategi findingnya, ya. Jadi konsisten, lengkap, tidak ada yang ini miring-miringnya. Misalnya itu konsisten. Yang keyword kedua adalah komplit. Komplit di sini benar-benar sampai tadi doi akhirnya itu juga harus selesai dibuat. Nah itu kira-kira materi untuk kesimpulan dan referensi. Oke, sekarang kita akan lihat studi kasusnya. Ini teman-teman bisa lihat di sana? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, ini saya coba langsung kemarin kan udah ini hasilnya sudah ya, contohnya nih kesimpulan. Nih. Kesimpulan. Siswa SMP kelas 7 melakukan 5 tipe kesalahan. Karena judulnya awal kan analisis kesalahan nih, kesalahan siswa. Jadi kesimpulannya ternyata anak kelas 7 melakukan 5 tipe kesalahan terkait materi operasi bentuk aljabar dengan berbagai alasan. Oke, dan seluruh kesalahan ditemui dalam ini adalah kesalahan yang pada variabel. Kesalahan pertama, kesalahan kedua tanda negatif, kesalahan ketiga ini, kesalahan keempat ini, dan kesalahan kelima yang ini. Clear ya, langsung to the point dia rangkum. Hasil penelitian ini, nah di sini sebenarnya suggestion gitu, memotivasi peneliti untuk mendesain suatu learning trajectory pada pembelajaran aljabar di tingkat SMP kelas 7 dan mengimplementasikannya untuk penelitian selanjutnya. Jadi dia ternyata ini hanya penelitian pendahuluan yang mengantar dia nanti ke future research-nya, yang itu adalah penelitian utamanya. Harapannya, desain pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran operasi bentuk aljabar, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan siswa di masa yang akan datang. Sebagai informasi, si Dewi ini, dia itu lulusan pertama di angkatannya. Dengan IPK, kalau saya tidak salah itu 398 apa 399. Jadi hampir sempurna IP-nya beliau ini, si Dewi ini. Nah, jadi sebelum dia menulis tesis, dia meneliti dulu, penting nggak sih aljabar itu gitu. Dibuatkan desain pembelajaran, kan dia pakai desain riset ya. Jadi ternyata inilah yang dilakukan, dia cek, ternyata siswa masih banyak yang salah gitu. Ini kesimpulannya, simple, minimalis, straight to the point. Clear ya? Terus daftar pustaka. Nah, ini nggak ada ucapan terima kasih ya, karena ini jurnal Sinta 2, mungkin tidak terfokus ke sana. Nih, benar-benar dibuat satu persatu gitu. Misalnya nama depannya, ini di spasi, dan ini jurnalnya dimiringin, volumenya miring, nomor, halaman, nomor, halaman. Oke, kita lihat. Konsisten, seluruh komplit sampai ke halaman-halaman yang dibuat gitu. Kalau judulnya ini, beliau ini papernya basicnya dari sini. Jadi dari bukunya Paul Rivers, Secondary Algebra Education, di Sensei Publisher. Oh ya, ini juga pengalaman buat teman-teman. Saya dulu pas ini kuliah S2, ada namanya book series, bagus banget, terbitan Sensei Publisher, tapi harganya mahal. Jadi saya iseng-iseng, saya email publishernya dengan harapan dikirimin gitu kan ya, ngaku kita sebagai mahasiswa begini. Alhamdulillah
nggak dikirimin sih bukunya, tapi saya dikasih full PDF-nya. Jadi saya tinggal ngeprint jadilah buku. Plus kayak ada barcode apanya gitu, bahwasanya ini resmi gitu. Jadi dikasih versi e-booknya karena beliau bilang karena jarak yang jauh kalau dikirim biaya dan seterusnya, intinya saya dikasih bukan satu series, ada 4 apa 5 buku. Itu senang sekali. Jadi sebenarnya status mahasiswa itu sangat sangat menguntungkan gitu bagi teman-teman yang mau nyari buku gratisan, nyari paper gratisan, itu bisa dibuat. Contohnya ya, detail. Ini mungkin belum terlalu kelihatan dari materi saya tadi. Nah, ini coba yang ini. Kita lihat. Ini sama-sama si Januari. Gitu. Learning the division of operation on student mental is retarded using Matgasing can improve student learning outcomes and provide a good influence on student. Langsung closing statementnya. Jadi ya pembelajaran operasi pecahan pembagian ini untuk siswa yang memiliki keterbatasan mental menggunakan metode gasing dapat meningkatkan, improve learning outcome, hasil belajarnya, dan memprovide a good influence on student. Siswa merasa senang gitu belajar menggunakan Matgasing gitu karena emang matgasing gampang, asik dan menyenangkan. Dan mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran pecahan pada siswa yang lain. Kan seperti yang saya cerita kemarin, ini kan pakai single subject research. Jadi konteksnya adalah hanya satu orang tadi kan dengan keterbatasan mental itu. Jadi ketika ini berhasil, ya berharap untuk yang lain juga bisa gitu. Jadi sesimpel ini aja gitu. Hanya berapa kalimat nih? Dua kalimat saja sebagai closing statementnya. Nah, terus ucapan terima kasih. Karena nggak ada dana yang tadi saya bilang, pertama kami ucapkan terima kasih kepada UAD yang telah providing opportunity to develop penelitian ini. Lagi-lagi ini penelitian skripsi ya, dan memfasilitasi penelitian ini sampai selesai. Kemudian kita terima kasih kepada SLB Bakti Kencana 1 Berbah karena ini tempat penelitian, dan gurunya untuk yang telah memberikan untuk melakukan penelitian di sini. Clear ya? Ini ucapan terima kasih yang tidak ada dananya, jadi minimal ke universitasnya dan ke sekolah tempat melakukan penelitian. Ini Januari 2020 kalau saya tidak salah. Coba kita lihat. Ya, Januari 2019. Ini berarti saya belum dapat ilmu doi nih berarti di sini. Masih belum komplit. Belum komplit. Tapi konsisten. Belum komplit tapi konsisten. Semuanya konsisten penulisannya. Ini. Kadang walaupun kita menggunakan Mendeley atau menggunakan OneNote, saya sarankan coba double cross check, dilihatin lagi referensinya sudah nyambung atau belum. Ya, ini contoh. Contoh lagi nih yang pembelajaran pecahan, kita lihat kesimpulannya. Kan dari sedotan, konteks sedotan, untuk memperkenalkan konsep pecahan dapat lebih mudah untuk siswa bisu dan tuli dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pecahan. Jadi kesimpulan abstrak tidak menggunakan kata-kata gini, based on the result and discussion above, we conclude that, gitu. Ini yang ketawa-ketawa nih merasa nih kayaknya, ada senyum-senyum saya lihat. Jadi tidak seperti itu lagi, jadi berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitiannya adalah enggak kayak gitu. Jadi langsung straight to the point. Dan hindari yang berbentuk numbering. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitiannya ada T2, 1, 2, 3, 4. Tidak seperti itu. Hal seperti itu cukup hanya di tesis, disertasi, ataupun skripsi yang memang ada template-nya seperti itu. Nah, kalau dalam paper, usahakan bentuknya itu adalah paragraf, gitu ya, paragraf. Ini cerita. Langsung straight to point. Peran dari pipet begini-begini. Nah, the small size of the research subject and the single subject methodology memiliki keterbatasan dalam mengeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan, berarti apa? Di jurnal ini boleh atau diberikan space untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi untuk konteks sedotan ini dapat diimplementasikan di kelas yang lebih besar, pakai random sampling, jadi bisa dijurnalisasi. Di sisi lain, peneliti men-suggest untuk peneliti yang lain dapat mengembangkan learning activity-nya gitu. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini gitu, langsung hasilnya saja gitu. Tidak panjang lebar dan lain sebagainya. Terus, nah ini ada conflict of interest karena persyaratan dari jurnalnya. Nih, ucapan terima kasih. Kami memberikan ucapan terima kasih kepada UAD yang telah memberikan fasilitas, khususnya kepada Dr. Ando Sunario MPD dan Aris Toberin MSI. Nah, mereka ini adalah penguji sebenarnya. Penguji dari si Nisa ini gitu, penguji skripsinya. Selanjutnya kita bilang sebagai validator karena dia yang memberikan saran masukan.
setelah pasca skripsi selesai. Terus Bu Uswatun Hasanah selaku kaprodi di UAD S1 Pendidikan Matematika. Kita tulis aja di sini ucapan terima kasih. Dan terakhir kepada sekolahnya yang telah memberikan ini. Ini contoh yang tidak punya dana riset gitu. Jadi kita buat seperti ini. Gitu. Terus ini biodata seperti biasa. Nih referensi. Tetap ini masih pakai apa style, tidak terlalu sulit. Lihat konsistensinya semua lengkap sampai ke halaman gitu. Sampai ke halaman lengkap ini sampai ke halaman semuanya. Teman-teman bisa lihat konsistensinya. Itu penting sekali. Ya. Oke. Terus saya kasih lagi contoh infinity. Nah, di sini kayaknya saya sudah mulai pakai apa namanya? Ucapan terima kasih. Nih. Sama kesimpulannya. Mathematics may cause learning anxiety among engineering student. Mathematical anxiety among engineering student is manifest in 4 aspek. Ada 4 aspek yang saya temukan di sini. Personal, classroom, community, and home aspect. The different score. Ini. Selanjutnya informatics engineering ini. Jadi ini lebih ke apa namanya ringkasan poin-poin penting dari pembahasan yang sudah kita bahas. Jadi mulai ke depan kalau nulis kesimpulan nggak usah pakai based on berdasarkan enggak, langsung straight to the point apa kesimpulan yang diambil dari redaksi. Baru nih contoh yang pakai grant. Jadi ucap terima kasih. The author would like to thank the Directorate General of Strengthening Research and Development, Ministry of Research Technology and Higher Education of the Republic Indonesia that support and funded this research under the grant, namely penelitian dasar unggulan tinggi based on degree number sekian. Jadi ini yang riset beneran dan disupport oleh Ristekdikti. Gitu. Jadi ada nama grantnya, ada nama ininya. Tapi peneliti juga memberikan ucapan terima kasih kepada UAD, kampus selaku ini, dan terakhir kepada responden dan para dosen yang berpartisipasi. Gitu ya, clear ya. Jadi ini penting sekali nih untuk itu. Terus ini juga sama konsistensi semuanya ini masih pakai apa style jadi masih jadi teman-teman kalau bisa apa namanya usahakan pakai apa style dulu aja gitu pakai apa style karena itu yang umum dipakai secara general jadi nanti ketika bisa ada perubahan nanti bisa di tapi ini kalau saya lihat nih malah artikelnya nih di-link-kan sama kayaknya sama tim editornya mungkin ya nih. Kan kelihatan ya langsung bisa link ke resource utama gitu. Jadi dia nggak doi-nya itu kayaknya ditanam ke ininya kayaknya, ditanam ke artikelnya nih. Nah, kalau diklik langsung langsung ke arah sana gitu. Memang luar biasa nih editornya. Terus juga elemen ini juga sepertinya belum sudah atau belum? Kita lihat. Ini contoh yang sudah pakai doi. Nah, jadi ini contoh yang komplit ya. Jadi namanya lengkap, terus nama conference-nya, terus doi-nya. Gitu. Ada doi-nya di akhirnya. Oke, ini ada doi-nya, ada doi-nya. Gitu ya. Jadi ini contoh. Kesimpulannya hampir sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian dosis lingkaran bla 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 berbasis begini. Oleh sebab itu peran ini. Ya, jadi nggak lagi based on udah nggak ada lagi ya atau berdasarkan nggak ada lagi. Ini contoh yang komplit sampai dengan doi-nya. Ini teman-teman bisa lihat setiap artikel yang memang ada. Kalau ini kenapa ini nggak ada doi-nya ya karena emang dia nggak punya doi jurnalnya gitu. Jadi ini juga kenapa nggak ada emang karena nggak ada doi-nya gitu. Ini nggak pakai doi, tapi masih pakai apa style, masih komplit. Kesimpulannya sama nih, cuma hanya beberapa kalimat saja kan. In the learning of social arithmetic, the learning trajectory can be practiced using local context, dan seterusnya. The student were able to understand. Sampai sini 2 kalimat. Kalimat ketiga, the study was able to take on the role development. Cuma 3 kalimat saja. Kesimpulannya hanya 3 kalimat yang fokus menjawab si rumusan masalah. Ini nggak ada doi-nya, tapi masih komplit, tapi masih apa style, jadi belum bisa dijadikan pembanding. Oke, coba ini saya lihat yang ini. Nah, ini coba kita lihat contoh paper yang literatur review, kayak mana dia kesimpulannya. Kita lihat, nih ucapan terima kasihnya, open access funding provide by the University of, ini kan ada supporting dananya.
Ini malah nggak ada kesimpulan ya, karena emang dia review paper ya. Dia isinya ada discussion, tapi tidak ada conclusionnya, nggak ada. Oh, ini ada. In conclusion, nah, future research on mathematical related teacher itu dasar. Jadi dia kasih statement ini karena emang nggak ada apa namanya subbabnya gitu. Ini mungkin bisa jadikan contoh. Terus ini yang remote area. Nah, ini juga komplit, ada daftar pustakanya. Udah ada doi-nya juga. Nih, sampai ada doi-nya, semua ada doi-nya. Oh, kalau misalnya nggak ada doi-nya, dia pakainya ini available at. Nah, dikasih file tempat PDF-nya di mana gitu. Contohnya. Ini ucapan terima kasihnya sama kan? Pakai sampai ke Pak Rektornya juga diucapin terima kasih. Conclusion langsung the development of training module based on ini. Jadi langsung straight to the point. Ini yang saya bilang itu ini komplit tuh sampai ada doi-nya. Ini yang jadi paper-paper yang baru-baru ini yang saya mulai tulis baru-baru ini itu semuanya komplit sampai dengan doi-nya gitu. Nah, kita buat konklusinya di akhir paragraf ini. Ini sebenarnya conclusionnya gitu. Jadi yang ini kalau teman-teman masih ada melihat rujukan-rujukan itu biasanya masih kategori discussion ya gitu. Jadi konklusinya biasa langsung closing statement-nya. Ini paragraf terakhir. Nanti insya Allah kalau sudah publish nanti saya akan share ke teman-teman. Ini yang the innovative learning using ini juga teman-teman bisa lihat di sini nih doi-nya. Terus ada yang bertanya, Pak Ruli itu kenapa tabelnya di akhir gitu sama gambar-gambarnya? Nah, karena emang di jurnal ini tabel sama gambar ditaruh di akhir. Terus bagaimana di teksnya gitu? Di teksnya kita tulis seperti ini. Di sini kita buat judulnya aja gitu. Tabelnya ditaruh di bagian akhir. Lagi-lagi teman-teman kalau masalah teknis kecil-kecil gini, ini kan ada figure 2 itu nggak ada, itu lihat di seluruh figure atau tabel itu harus dirujuk di dalam tulisannya. Figure A, figure 9 semua ada. Conclusion. The results show that Irme approach using the very well had the important bla bla bla. The learning trajectory can support bla bla bla. Jawaban atas rumusan masalah yang kita ajukan. Ini karena nggak ada grade-nya, ya nggak kita tulis juga gitu. Ini referensinya komplit sampai doi-nya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk paper induknya yang tadi dibuat, sementara kita belum tahu mau submit kemana, usahakan pakai apa style aja dulu karena emang itu yang paling common dipakai dulu. Nah ini kayaknya apa style Rusian langsung kan di trajectory, metodologi dipakai yang si Graphene-Meyer, ENCOP, Twinsis dan seterusnya. Oke, ini beta coba kita lihat dia sudah pakai. Oh ada ini Aprins untuk pengaksesannya tesisnya. Tapi dia belum pakai doi, tapi ini masih apa style. Ucapan terima kasih sama kan kepada pihak sekolah, pihak guru karena emang gak ada ini. Kesimpulannya cuma gini dong. Siswa dengan kepribadian introvert dapat menyelesaikan permasalahan ini. Hasil evaluasi sebelum dan seterusnya. Itu cuma 2 kalimat malahan. Nah ini mungkin contoh yang berbeda. Nah bener kan? Nah ini yang berbeda. Teman-teman lihat referensinya. Saya agak zoom kan nih. Teman-teman bisa lihat referensinya. Ini nama penulisnya dibalik. Ini judul papernya. Titik. Ini nama jurnalnya disingkat Teaching and Teacher Edu. Ini volumenya. Oke. Ini nomornya malah di bold, nggak dalam kurung. Ini halamannya. Tahunnya di mana? Tahunnya di belakang. Nah, ini teman-teman mungkin cari ini tipe style apa seperti ini gitu. Ya mau nggak mau kita yang menyesuaikan gitu lah. Ya udah satu-satu dibuat nih, satu-satu benar-benar ya pelan-pelan gitu. Nah, ketika teman-teman nemu jurnal yang seperti ini dan kira-kira ada kans peluang untuk bisa tembus, teman-teman tolong paper induknya tadi jangan ditimpa, tapi buat aja file save as, kasih nama jurnal tempat yang mau ditarget, terus baru teman-teman rapiin sesuai dengan template di jurnal tersebut gitu. Tapi yang pertama jangan dihapus gitu, karena kalau nanti dihapus, ketika misalnya mohon maaf ditolak dan mau submit lagi ke jurnal yang lain, tiba-tiba jurnal yang lain pakainya
apa style, oh capek kan 2 kali kerja gitu. Jadi, dirapikan, yang asli jangan jangan ini, jangan dibuang gitu ya, jangan diganti. Untuk penulisan daftar pustaka. Nah eee, ini masih ada based on ini belum belajar ini. Penulisan result of research and discussion it can be conclude, ini contoh yang saya bilang bermasalah itu. Jadi sekarang fokuslah langsung straight to the point ke tujuannya. Ini contoh ucapan terima kasih yang tricky, seperti yang saya bilang tadi. Nih, teman-teman bisa lihat, the authors would like to thank the Indonesian Directorate General of Higher Education that support and funded this research. Titik. Kalau teman-teman kira ini ada fundingnya atau enggak? Nah, kalau melihat pengalaman yang tadi di slide sebelumnya, ini artinya ya nggak ada fundingnya gitu. Kalau ada fundingnya kan jelas nama fundingnya apa, nomornya berapa, dan seterusnya. Jadi ini sengaja dibuat emang dengan target untuk lolos ke jurnal yang kita incar ini gitu. Jadi dengan seolah-olah didanai gini, jadi seolah risetnya bagus gitu. Seolah-olah, tapi ya mungkin emang bagus gitu. Tapi di sisi lain, kita kan tiap bulan dapat sertifikasi dosen nih. Nah, katanya sertifikasi dosen itu kan diperuntukkan untuk pengembangan diri dosen gitu kan ya. Apa untuk tridharma penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Iya kan sama aja gitu. Jadi tetap aja didanai via sertifikasi dosen gitu. Makanya kita juga ya enggak bohong-bohong amat juga menuliskan seperti ini. Jadi ini yang saya bilang tadi agak sedikit tricky. Itu kira-kira untuk terkait masalah masalah ucapan terima kasih dan kesimpulan gitu ya. Sekarang saya mau kasih contoh bagaimana mencari yang tadi. Nah, ini kelihatan. Safari-nya saya coba search. Oke, saya coba search misalnya ini Realistic Mathematics Education misalnya. Banyak mungkin dari custom rank-nya 2016 misalnya. Nih, kan biasa kalau saya kalau tidak pakai Mendeley teman-teman ya, saya menggunakan ini reference tadi yang kita dapat setelah di-download tadi, saya pakai ini, site ini. Klik, langsung dapat gitu. Judulnya ini dan Encyclopedia of Mathematics, ini halamannya, langsung dapat. Gitu ya. Atau ini misalnya kita lihat, nah ini. Tapi kan kalau teman-teman lihat di sini, kan komplit ya style, ini kan tinggal di blok, Ctrl C, Ctrl V di referensi kita, tapi kan doi-nya nggak ada. Nah, gimana cari doi-nya? Ya kita harus kunjungi websitenya gitu, kita klik, nanti dapat di websitenya, nah, di sini ada doi-nya, baru di copy, gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu perjuangannya gitu, perjuangannya mencari sumber rujukan. Ini contoh yang Springer misalnya, klik ini, nah ini informasi sudah lengkap, tinggal di copy, cuman nggak ada doi-nya. Nah, mau nggak mau teman-teman harus klik judulnya gitu untuk dapat ke sumber utamanya. Ini mana mana doi-nya. Kemudian klik cite this article, klik nanti dia ngelink ke bawah, di sini ada doi-nya. Bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Gitu. Sebenarnya teknik ini juga bisa kalian teman-teman gunakan ketika ngumpulin amunisi. Seperti yang di tabel kemarin, jadi tinggal buat aja satu kolom lagi di bagian ujung adalah citasi. Jadi biar nggak kerja 2 kali. Setelah dapat semua, taruh di situ. Cuman masalahnya kalau di di Excel itu kan kalau misalnya kita sudah buat miring, kita buat bold dan seterusnya, ketika di copy quote kan agak berubah lagi. Jadi bisa dirapikan di situ. Itu bisa dijadikan strategi berikutnya. Nanti untuk kelengkapan site-nya bisa dibuat di bagian tabel amunisi yang kemarin kita sudah bahas. Semua seperti itu. Contoh juga, mungkin saya akan kasih contoh yang misalnya tidak lengkap, ada nggak yang tidak lengkap ya? Nah ini lengkap semua sih. Nah yang misalnya ini. Nah ini contoh yang tidak lengkap. Misalnya teman-teman pakai ini. Ini apa ya? Ini buku kah? Apa jurnal kah? Kalau buku siapa penerbitnya kan belum lengkap ya. Nah, kalau belum lengkap seperti ini ya teman-teman ya klik aja file PDF-nya gitu. Nanti kita baca detail gitu. Ini bentuknya apa gitu.
Ternyata ini conference gitu. Jadi kita tinggal tambahin nanti style pembuatan conference seperti apa, di gear tone, camnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangan buat mentang-mentang teman-teman males gitu tinggal klik ininya, eee, apapun ada di situ tinggal di copy paste, tidak seperti itu gitu caranya. Jadi ini memang mempermudah, misalnya mempermudah nih dapat, tapi kadang informasinya juga nggak komplit gitu. Sama juga seperti kita kalau kita menggunakan Mendeley juga seperti itu. Dapat cepet, tapi kan belum komplit juga. Ini contoh nih, ini udah rapi, udah lengkap kan sampai ada ini. Nah, tapi kan kalau ini teman-teman lihat ada beberapa jurnal itu style apanya seperti ini. Setelah nama penulis, judul papernya, terus kan di sini ada siapa editornya, gitu kan? Editornya siapa, baru koma, baru nama ininya, nama buku utama kan ini book chapter sebenarnya. Halamannya baru kota, baru ini. Nah, kalau kita tidak menemukan seperti ini, teman-teman kliklah ininya apa namanya linknya gitu. Nah, kita lihat di buku utamanya. Ini kan buku utamanya, ini kan sub chapternya. Oh, ini buku utamanya. Kita klik aja buku utamanya, klik ternyata, nah ini editornya gitu. Ya, jangan lupa gitu. Jadi tulisannya M titik van de Van den Heuvel van Huizen. Jadi teman-teman jangan jangan sampai gara-gara nggak lengkap terus diterima aja jangan, tapi dibuatlah sampai semuanya komplit gitu ya. Itu ya bisa saya jelaskan. Kira-kira begitu untuk materinya. Saya akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dulu. Sebentar. Oke, kita mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu guru, sharing. Apakah kesimpulan itu isinya jawaban dari rumusan masalah atau isinya temuan penelitian? Jawaban dari rumusan masalah. Kalau temuan penelitian itu ditampilkan di bagian result. Mohon penjelasan, terima kasih. Apa boleh kita melihat atau mengutip artikel dari kesimpulan? Mengutip artikel dari kesimpulan untuk publikasi Scopus? Mungkin lebih tepatnya, kalau kita pribadi mau ngerujuk tulisan orang, ya salah satu yang kita baca kesimpulan juga nggak apa-apa gitu. Apa kesimpulan dari riset itu nanti kita pakai untuk di riset kita gitu. Baru kalau saya menulis naskah untuk jurnal, apa harus bisa mengoreksi walaupun bidang saya ekonomi syariah? Sepertinya tidak nyambung. Mungkin Mbak Ana bisa di-share ke teman yang bidang ekonomi syariah yang mungkin memiliki yang punya reputasi yang bagus. Kalau ke saya takut nanti nggak nyambung apa yang saya kasih masukan. Pertanyaan via audio. Di template tidak ada space untuk ucapan terima kasih, apakah masih perlu kita tuliskan? Itu yang pernah juga saya rasakan, tapi saya sarankan coba aja dibuat dulu. Buat ucapan terima kasih. Kalau memang nanti nggak ini kan sebenarnya tidak terlalu masalah. Ucapan terima kasih seperti saya bilang tadi, untuk di luar negeri mungkin ya ada enggak. Tapi nanti khawatirnya di Indonesianya gitu. Ketika teman-teman mau menggunakan untuk jabatan atau apa, Jafung dan seterusnya, takutnya jadi masalah. Jadi nggak ada salahnya kita selipkan. Apakah perlu menulis tanggal akses pada penulisan referensi? Kalau dia sumbernya dari jurnal, tidak ada tanggal aksesnya, adanya doi. Biasa tanggal akses itu dipakai untuk kalau ngambil dari website itu biasa ada tanggal akses gitu. Dan saya pribadi tidak terlalu atau tidak menyarankan untuk teman-teman mengambil rujukan dari website. Boleh menyarankan dari Google Book sih tidak ada masalah kan, itu ada judulnya, ada penulisnya, ada lengkap semua. Kalau boleh apakah perlu tentang URL? Enggak, kalau buku itu nggak ada URL-nya. Kecuali buku-bukunya Springer, buku-bukunya Elsevier, itu bisa ada doi-nya. Nah, itu doi-nya yang teman-teman ambil gitu. Tapi kalau buku-buku pada umumnya apalagi di Google Book, nggak semuanya punya doi. Jadi nggak harus dikasih URL. Penulisan referensi dan kutipan yang berbahasa asing apakah boleh dalam bahasa Inggris? Saya lagi tulis ini ya, sumbernya bahasa Korea. Bolehkah kutip? Oh boleh. Tapi nanti ada beberapa jurnal itu yang dia minta untuk diterjemahkan. Ini saya kasih contoh ketika yang paper yang ini itu referensinya ada yang bahasa Indonesia tapi ntar dibuat dalam kurung mana sebentar. Nih contoh. Pembelajaran matematika humanistik bla 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 Yogyakarta dalam kurung in Indonesian. Jadi ada judulnya minta dibuat seperti ini gitu. Tapi ada juga
itu dibuat bahasa Indonesianya, terus dibuat bahasa Inggrisnya gitu. Dalam kurung nanti dibuat in bahasa. Nah, teman-teman bisa cek deh, lebih tepatnya bisa cek di apa di paper aslinya, di paper asli di jurnal tersebut ada nggak yang menggunakan bahasa asing. Nah, kalau ada, bagaimana cara penulisannya? Kalau biasanya saya seperti ini. Jadi nama penulisnya, terus judul bahasa Indonesia misalnya atau bahasa lain gitu, terus kurung siku judul bahasa Inggrisnya. Nah, kemarin kayaknya saya sudah kasih contoh deh yang cakrawala pendidikan. Bahasa apapun tidak apa-apa, tapi kadang ada jurnal yang dia minta ditranslate. Kalau teman-teman submit ke Saje, itu minta ditranslate ke bahasa Inggris, jadi ada kurung sikunya. Tidak ya, meskipun tidak ada. Dan jadi kalau misalnya nggak ada di ucapan terima kasih, kita selipkan aja. Jadi di interval antara kesimpulan dengan referensi. Sebenarnya saya bilang tadi, di luar negeri mungkin tidak terlalu dipermasalahkan, tapi nanti teman-teman yang mau maju jabatan fungsional di Indonesia itu biasa suka ada hal seperti itu. Izin Pak Ruli. Iya, gimana Pak? Mau nanya. Gimana? Gini Pak. Masalah ucapan terima kasih itu. Kalau memang lebih banyak digunakan di Indonesia, karena ada beberapa hal yang tadi Pak utarakan. Sedangkan yang di jurnal luar negeri memang tidak diwajibkan ya. Atau memang ada beberapa jurnal luar negeri juga mewajibkan itu? Kalau jurnal luar negeri tergantung template-nya Pak. Ada sejumlah yang emang wajib harus ada dituliskan, ada yang enggak. Kalau di Eurasian Journal itu ada, harus wajib dituliskan ucapan terima kasihnya. Gitu. Kalau referensi itu ke yang tidak punya duit bisa kita tambahkan langsung ke referensinya atau ditambahkan di Mendeley atau Zotero? Iya, boleh manual. Kalau Bapak pakai Mendeley, nanti di Mendeley-nya ditambahin biar bisa nanti di-insert. Gitu ya, Pak. Makasih. Pak Ruli, apakah memakai reference manager software itu wajib di jurnal Scopus? Bolehkah manual? Sebaiknya pakai reference manager atau manual? Kalau saya lebih prefer sih manual. Kalau saya ya, nggak ada kewajiban kok pakai reference manager. Tapi kalau teman-teman mau pakai reference manager software apapun itu, teman-teman mohon pastikan inputnya itu komplit. Karena kalau inputnya nggak komplit, ketika dia di-insert, kadang dia warnanya juga nggak komplit. Itu ya saran dari saya. Masalah dimiringkan enggaknya itu ya tergantung stylenya. Kalau pakai apa style ya nanti nama jurnalnya dimiringkan sama volumenya, nomornya enggak. Kalau buku berarti judul bukunya dimiringkan, itu tergantung stylenya gitu. Konsisten itu ya sesuai dengan template atau style yang digunakan di jurnal tersebut gitu. Jangan kita suka-suka sendiri gitu. Misalnya jurnalnya pakai stylenya Vancouver yang pakai kurung siku 1 2 3 numbering, kita maunya buat apa style ya, jelas lah di reject gitu. Ya, mohon itu konsisten. Nah, itu tidak perlu menjelaskan kasus nggih. Enggak lah, jangan menjelaskan kasus, tapi kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang diajukan. Itu untuk subjek penelitian yang sungguh-sungguh dalam proses pengumpulan data. Penelitian yang sungguh-sungguh, ya boleh aja kan ucapan terima kasih itu boleh ke siapa aja, tidak ada batasannya. Nah, teman-teman mungkin pernah baca ada suatu paper itu diterbitin oleh Elsevier, jurnal top. Di ucapan terima kasihnya itu si penulis itu melamar pacarnya. Ada will you marry me gitu. Jadi ada kalau cari lagi sulit lah di laptop sebelumnya. Ada ucapan terima kasihnya malah untuk ngelamar pacarnya gitu, karena telah mau menemaninya dalam suka duka, dalam riset ini dan seterusnya. Mungkin ada temen yang pernah baca. Jadi ngelamarnya itu di paper gitu. So sweet banget itu. Oke, lanjut lagi. Apakah boleh informasi untuk subjek ini? Apalagi ini boleh. Karena kesimpulan di jurnal berbeda dengan kesimpulan yang karya tulis ilmiah seperti skripsi. Ya beda. Jadi jangan samakan kesimpulan di skripsi, tesis disertasi dengan di paper. Karena di skripsi, tesis disertasi biasanya dibuat numbering. Tidak dalam bentuk paragraf. Berapa jumlah minimal referensi untuk jurnal Scopus untuk Cita 2? Waduh, ini nggak ada batasannya. Kalau teman-teman mau aman, di atas 20 deh. Itu sudah aman. Kalau di JME itu standarnya 30 minimal. Apakah benar sebenarnya kata dan pada penulisan pengarangnya dengan kata oke. Lagi-lagi ini tergantung stylenya Pak. Kalau di apa style itu pakai tanda dan gitu. Tapi kalau di referensi lain ada juga yang pakai huruf dan atau n gitu. Tergantung stylenya. Bisa dilihat
contoh yang ada di jurnalnya. Oke, teman-teman tuh kalau mau gampang sebenarnya untuk masalah style penulis reference, teman-teman misalnya target ke jurnal X misalnya, teman-teman tinggal download aja artikel yang publish di jurnal X tersebut di seri terakhirnya. Nah, download aja terus lihat referensinya gitu. Lihat referensinya, bagaimana penulisannya, ya ikutin gitu. Saya sih biasanya gitu. Kalau memang ragu-ragu gitu. Tapi mostly itu pakai apa style. Ya kan kita fokusnya ke apa stylenya aja. Kemudian apakah benar ada referensi jika ada nama nulis yang disingkat, maka nama nulis itu lain dari referensi lain juga disingkat. Emang buat referensi kan emang disingkat, Pak. Cuma nama belakangnya aja yang komplit, koma, sisanya disingkat. Gitu. Misal kayak saya berarti Prahmana, RCI gitu. Pak Ruli, judul saya perilaku investor muslim dalam rumusan saham. Di dalamnya ada 13 rumusan masalah. Jadi masalah atau kalau Bapak ada 13 rumusan masalah, jadikan 13 paper, Pak. Jangan dibuat jadi satu paper, sayang banget gitu penelitiannya. Saran saya sih begitu ya, minimal dua rumusan masalah di satu paper gitu. Kalau 13-13-nya dibuat dalam satu paper, wah sayang banget Pak, sayang. Nanti tinggal judulnya merujuk kepada rumusan masalah yang mau dibedah. Mau kata apa Anda bisa baku atau sesuai dengan kasus penelitian ya? Waduh, ini kalau ngomongin penelitian mungkin bukan di sini tempatnya. Nanti teman-teman bisa baca aja bukunya. Kalau mau nanti saya sharing buku yang terbaru ada dari Vanda apa namanya yang Plum and Event 2013. Kalau yang paling baru lagi tuh bukunya Arthur Baker. Tuh bisa cek di Amazon. Alhamdulillah kemarin saya sempat ketemu langsung sama penulisnya dan dikasih bukunya langsung. Sewaktu di Belanda. Ada tambahan conflict of interest itu dibuat author atau editor. Oh ini juga conflict of interest tergantung dari jurnalnya. Jadi nggak semua jurnal ada statement ini. Yang buat kita. Apakah daftar pustaka harus melalui? Nggak harus. Boleh manual, boleh pakai Jotero dan lain sebagainya. Kalau nanya ke saya, Pak Ruli pakai software apa? Saya pakai manual dengan bantuan Google Scholar. Karena saya pribadi itu orangnya cukup apa ya? Strict gitu, teliti gitu. Jadi kalau saya pernah coba pakai Mendeley, setelah selesai, terus saya masih nggak yakin gitu. Terus saya cek lagi manual satu kan 2 kali kerja ya. Langsung saja saya buat manualnya dari awal gitu. Karena tadi saya sudah punya amunisi di awal kan lebih enak. Pak Ruli, apakah kita boleh publish artikel yang bahasannya di luar bidang kita? Oke. Kalau bolehnya sih boleh-boleh aja. Cuman terkait nanti bisa dipakai atau nggak buat kenaikan dosen, itu mungkin lain cerita. Alpha Style bukan Alpha. APA, Asian Physical Association, psikologi. A-nya tuh ya. Pokoknya apa style ya? Apa-nya Bu? Apa? American Psychology Association gitu Bu ya. Apa style? Bolehkah pakai referensi dari skripsi dari disertasi? Misalnya yang ada di kampus, ya boleh-boleh aja. Cuman saya tidak terlalu merekomendasikan. 1-2 boleh lah. Pak, ajari finding doi-nya dong. Tadi sudah diajari cara nyari doi-nya. Tinggal klik aja papernya. Biasanya di situ ada doi-nya. Ini di bagian bawah biasanya tuh. Di bagian bawah. Tergantung jurnalnya sih. Ini ada doi-nya. Doi-nya tinggal di copy. Kalau referensi menggunakan Mendeley boleh ya silakan boleh. Asal tadi ya, yang pakai Mendeley tolong inputnya di kompletin. Soalnya kalau inputnya nggak komplit nanti hasilnya juga tidak maksimal. Masih nggak ini. Apa referensi harus dari jurnal saja? Kalau buku proporsinya berapa? Kalau saya nyaranin teman-teman 80% itu dari jurnal, jangan dari buku. Proporsinya dia 80-20 lah atau 75-25. Kesimpulan, jika ada penelitian lain yang bertentangan, bubuk manu tadi apakah tidak disampaikan di conclusion? Enggak. Di conclusion itu sudah selesai. Kalau masalah pertentangan itu cukup di bagian discussion aja. Jadi conclusion itu fokus ke menjawab rumusan masalah yang kita ajukan di introduction. Bagaimana menuliskan rumusan paper dari hasil pengembangan Pak Ruli? Hanya dituliskan dari hasil uji cobanya kah? Jadi kata kunci dari kesimpulan itu adalah jawaban atas rumusan masalah yang diajukan di bagian introduction. Dari penulisan sama dengan artikel or beda Pak? Seperti yang tadi saya bilang, kalau dari hasil penelitian atau laporan riset tadi, itu kan mungkin hasilnya banyak ya. Saran saya jangan dikeluarin semua gitu, tapi dipecah jadi beberapa paper.
Masalah penulisannya, ya misalnya simpulannya nanti di laporan riset ada 3, kalau mau jadi 3 paper, ya satu simpulan jadi 1 paper. Jadi itu berhubungan. Tapi kalau saya boleh kasih saran, jangan dikasih semuanya gitu. Pak, sepertinya penulisan dalam surat jurnal dengan tesis berbeda ya. Ya beda, kan tergantung stylenya. Kadang tesis mau pakai style apa, itu kan aturannya dari kampus. Kalau jurnal kan aturan dari jurnalnya. Oke, kalau masalah style mau pakai yang 5 atau 6, lagi-lagi cek di jurnal yang Bapak incer. Di sana menggunakan style apa? Yang terbaru apa ini? Mungkin sudah dijawab. Paroli, apakah setiap jurnal wajib menggunakan Mendeley? Ini juga nggak wajib. Nggak wajib. Kalau bagaimana ajaran tentang Mendeley, itu di YouTube banyak panduannya kalau teman-teman mau baca. Kalau cek plagiasi, ini bisa pakai Authenticate, Turnitin, atau pakai plugin Checker X. Banyak juga, tergantung kampus mau berlangganan yang mana. Berarti dengan site Google School kita bisa dapat beberapa cara. Iya, ini Google School itu cukup, bagi saya cukup powerful lah. Kita tinggal ngerapi ini aja nanti. Tidak perlu menggunakan metode yang lainnya, kecuali kalau dari template-nya menggunakan Mendeley. Kadang dari template-nya harus menggunakan Mendeley. Saya pribadi sih belum pernah ya, mungkin yang belum banyak baca mungkin ya, nemu template itu yang mewajibkan pakai Mendeley. Mereka hanya menyarankan, setahu saya menyarankan. Ini paper saya berbahasa Inggris, sebagai saya kutip dari Jurnal Bahasa Indonesia. Apakah pada saudara jurnal itu? Nah, ini tadi saya saya ajarkan caranya. Jadi bahasa Indonesia dulu, setelah itu nanti ada kurung siku buat bahasa Inggrisnya. Yang lainnya nama jurnal tetap sama. Nama jurnal tidak boleh diinggriskan ya, cuma judul papernya aja yang diinggriskan. Parli mau tanya, apakah terbaca nggak citasinya? Terbaca. Contohnya tadi yang kemarin saya kasih contoh tentang yang ini, yang cakrawala pendidikan, itu dibuat 2 bahasa judulnya. Pak Ruli maksudnya bagaimana cara untuk meningkatkan citasi di paper kita? Dengan cara untuk mengutip yang benar supaya bertambah citasi. Mau cara meningkatkan citasi di paper kita ya, kalau paper kita yakin memiliki banyak kontribusi, ya pasti banyak citasi, Pak. Atau dipromosin aja lewat Facebook, lewat mana. Bagaimana cara menurut buku yang tidak berbayar. Kalau buku, Pak, biasanya berbayar. Kalau Bapak mau nggak berbayar, tinggal kontak publishernya. Ya bilang, kalau saya dulu pengalaman pasar S2, saya ngakunya mahasiswa yang masih mahasiswa S2 kan tau lah mahasiswa gimana, terus kita tertarik dengan riset tersebut, saya dikasih Pak, dikasih 4 apa 5 saya lupa, padahal minta S1. Pak, kalau sudah mencari referensi buku digital untuk nilai matematika biasanya di mana? Saya beli Pak, saya punya koleksi buku banyak, main-main lah kalau mau main ke Jogja, main ke ruangan saya, mungkin teman-teman yang pernah main ke ruangan saya itu, saya punya rak buku di ruangan dosen dari ujung sampai ujung. Menurut saya yang berbayar, bagaimana cara mendownload buku yang berbayar. Kalau yang berbayar ya tinggal beli, nanti pakai kartu kredit mungkin. Saya sendiri belum pernah beli buku online. Lalu di mana saya masih jurnal-jurnal yang bereputasi. Tinggal nih ya, tadi ada cari jurnal-jurnal yang bereputasi. Teman-teman paling enak itu buka di sini, Science Direct. Nah, ini kalau teman-teman search dari sini, itu insya Allah itu rujukannya bereputasi gitu. Misalnya teman-teman mau cari apa, ada kuncinya thinking. Dan nih pasti dari jurnal-jurnal top nih kan, Thinking Skill and Creativity. Ini jurnal canggih ini. Ini teman-teman tinggal klik, udah nih dapat rujukannya. Oh, get access ya udah, kalau ada duit beli, kalau nggak ada duit ya balik back lagi cari yang gratis. Paling enak cari yang gratis itu klik ini aja, open access. Klik. Nah, maka semua ini pasti bisa di-download gitu. Semua ini pasti bisa di-download. Ini di jurnal-jurnal top semua ini. Bisa di ini. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang itu pakai Science Direct, Pak. sciencedirect.com. Ini saya taruh di grup ya. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah gitu atau belum terbiasa. Ini saya taruh di chat untuk linknya. Tadi saya kurang paham, jika menemukan artikel yang tidak lengkap seperti tidak ada doi-nya, doi dan lain tersebut, oke. Ini saya kasih contoh. Misalnya teman-teman, kan tadi saya bilang saya menggunakan alat yang namanya Google Scholar misalnya. Kliknya kreatif thinking misalnya. Terus teman-teman dapat kan nih rujukannya. Nah, terus teman-teman cari yang terbaru. Nih misalnya, klik bagian ini, klik
Nah, di sini kan isinya cuman nama penulis, terus judul papernya, terus ini nama jurnalnya, ini volumenya, ini halamannya gitu. Kan nggak ada doi-nya. Nah, gimana cara cari doi-nya? Ya tinggal klik aja link jurnalnya gitu. Nanti kan dia bakalan reverse ke jurnalnya nih. Nah, ini kan ada doi-nya. Pak, gimana Pak kalau rujukannya nggak ada doi-nya? Kalau saya boleh saran, cari rujukan yang lain, referensi yang lain yang ada doi-nya. Biar lebih komplit. Itu sih saran saya. Misal saya tertarik pada Man Anxiety, mencari referensi, ternyata banyak yang tersedia di jurnal psikologi. Apakah diperbolehkan? Boleh banget, boleh banget. Jadi matematika itu kan, matematika, pendidikan matematika ya, itu masuknya ke social science, bukan ke science. Jadi kita sangat erat kaitannya dengan psikologi gitu. Paper saya nih, mohon doanya aja kalau bisa tembus, itu saya samin ke jurnal psikologi. Annual Psychologist apa gitu, jurnal psikologi, karena emang saya ngomongin tentang skala di situ, skala dalam pembelajaran matematika. Jadi tidak ada masalah gitu, karena emang erat kaitannya dengan sana. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Di chatnya jangan ada ngechat lagi, biar kita buka sesi diskusi. Saya punya waktu mungkin ya 5-10 menit, nggak apa-apa lah. Soalnya setelah ini saya mau jadi juri jam 9:30. Ini saya stop screen-nya. Kita buka, ini saya maksimalkan. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin? Tadi kan saya punya 13 rumusan masalah. Oke. Nah, tapi masih bingung di bagian pembahasannya itu mau dikemas dalam, tadi udah saya cut jadinya 4 aja dalam satu jurnal, 4 rumusan masalah. Karena kan dia tentang perilaku, jadi di dalamnya itu ada kualitas informasi, kemudian norma subjektif, kemudian ada risiko, kemudian ada prinsip syariah. Itu apakah dibuat semuanya itu ke kesimpulan atau yang perilaku secara keseluruhannya, globalnya yang dijelaskan di kesimpulan? Gini saya jelaskan. Inilah bedanya meneliti sama menulis. Kalau meneliti, kita pertama punya dimulai dari pendahuluan, rancangan riset kita kan, baru kita ngambil data dan disimpulkan. Itulah jadi laporan hasil penelitian. Tapi kalau kita mau menulis paper, kita bergerak dari apa? Kita kan sudah punya data, sudah tahu kesimpulannya, sudah ada hasilnya. Dari situ kita bisa bergerak mundur. Kita buat dulu aja kesimpulannya. Misalnya kesimpulannya kita mau ngomongin 3 atau 4 dari rumusan masalah yang di awal atau hasilnya. 3 itu. Nah, setelah kesimpulan 3 itu, maka hasil dan pembahasannya kita fokus hanya menceritakan hasil dan pembahasan dari ketiga hal tersebut. Oke? Ketika di metode, ini mungkin hampir sama lah kalau di metode penelitian kan semuanya proses pengambilan datanya sama. Nanti pas di introduction, tidak sama dengan introduction atau pendahuluan ketika di laporan hasil penelitian gitu, ataupun di laporan di proposal awalnya. Tapi introduction atau pendahuluannya fokus ngomongin ke 3 rumusan masalah yang kita jawab di bagian akhir gitu. Saya ambil contoh. Saya ketika buat tesis, dulu saya tentang operasi bilangan. Operasi bilangan menggunakan permainan tradisional. Operasi bilangan itu kan ada 4. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Menggunakan permainan tradisional saya. Nah, ketika di tesis saya, ketika di proposal kemarin, introduction-nya kan ngomongin tentang operasi bilangan kan. Secara umum ada begini. Oke, bagian metode, jelaslah itu samalah semuanya. Bagian hasil dan pembahasan, saya ngomongin operasi bilangan. Kesimpulannya jelas operasi bilangan. Ada 4 kesimpulan. Kalau penjumlahan gimana, pengurangan gimana, pembagian gimana, perkalian bagaimana. Nah, ketika saya nulis paper, saya bergerak dari kesimpulan. Oke, saya mau ngomongin tentang penjumlahan aja gitu. Maka kesimpulannya, saya bilang kalau permainan tradisional saya itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan pemahaman siswa terhadap operasi penjumlahan. Misalnya seperti itu. Ketika di hasil dan pembahasan, saya hanya memberikan penjumlahan sama pengurangan aja. Hasil penjumlahannya seperti apa? Pembahasannya bagaimana? Oke. Ketika di metode, ini samalah semua. Ketika di pendahuluan, saya udah nggak ngomongin operasi bilangan lagi. Yang saya omongin adalah penjumlahan. Kenapa penjumlahan itu penting? Apa kira-kira penjumlahan? Dan referensi yang saya gunakan adalah referensi atau rujukan tentang penjumlahan gitu. Nggak ngomongin operasi bilangan lagi. Judulnya pasti berubah. Jadi desain pembelajaran operasi bilangan gitu. Kira-kira gitu Bu Purnama. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Berarti yang lainnya diabaikan aja Pak ya? Iyalah, kan nggak nyambung. Nggak nyambung untuk paper itu gitu. Itulah kenapa saya bisa
buat banyak paper dari satu penelitian gitu. Karena emang saya bagi-bagi. Tapi kebanyakan orang itu kalau saya lihat introduction-nya sama, metodenya sama, hasilnya aja yang dia pecah-pecah gitu sesuai dengan mau jadi banyak paper itu kan. Kalau itu seperti itu kena plagiasinya tinggi pertama. Atau kedua, itu nanti ada istilahnya apa ya? Ada Pak Wahyu nggak di sini? Pak Wahyu biasa jago tuh yang kayak gitu. Jadi ada penelitian itu yang cuman hasilnya doang yang dibedah-bedah itu tuh ada istilahnya. Kalau data yang sama kan namanya fabrikasi, kemarin sudah dibahas. Kalau yang data itunya sama, itu ada istilahnya gitu. Saya lupa, nggak ada Pak Wahyu. Biasa Pak Wahyu yang tahu istilah gitu. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak Ruli. Iya Bu. Eh, Ini siapa ini? Bu Tati nih. Oh ya, gimana Bu Tati? Untuk usia referensi jurnal yang paling lama nih Mm-mm. sama aku, Mm-mm. 10 tahun ya. Mm-mm. Kalau buku berapa? Pernah nggak misalnya reviewernya, oh ini ketuaan bukunya reviewer ya, bukan Iya, jurnalnya. iya. Nah, itu. Kalau saya sih prefer untuk buku-buku induk itu boleh 1-2 masih aman lah gitu. Tapi tidak mendominasi. Nah, nanti ketika misalnya reviewer bilang ini ketuaan cari yang terbaru, kita bisa banding loh, Bu. Jadi reviewer tuh tidak selamanya benar gitu. Kita bisa banding. Nanti hari ini Kamis, hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya akan ajarin bagaimana kita melakukan konfrontasi pasca paper kita. Itu ada materinya nanti, Bu. Itu buku ya, untuk buku. Kalau yang jurnal sama. Sama. Kalau artikel itu, kalau saya lebih prefer 5 sampai 10 tahun. Tapi misalnya pun ada paper induk nih yang itu teori utamanya gitu. Nggak apa-apa kita pakai 1-2. Iya. Dan misalnya pun nanti ketika Ibu bilang reviewernya bilang, oh coba cari yang terbaru dan seterusnya, nanti saya akan ajarin bagaimana cara membanding si reviewer nanti di pertemuan hari Sabtu. Iya, soalnya saya pernah, ya sering kan kita lihat 1-2 jurnal itu rujukannya kok sama terus dan bahkan itu yang namanya apa tadi artikel rujukan utama ya, apa tadi? Iya. Paper induk kalau saya bilang ya. Iya, paper induk ya. Yang source code utama. Kalau kayak saya kan di RME itu pasti menggunakan bukunya Hans Frudental Revisiting Mathematics Education. Itu bukunya tua banget, Bu. Jurnal lecture gitu. Jadi itu Pak Ruli bisa gambarin biaya penulisan pada jurnal industri pada umumnya, Bapak Bis. To be honest, saya sampai detik ini sudah publish begitu banyak paper di Scopus. Saya pribadi ya, itu belum pernah bayar Rp1 pun. Jadi emang yang saya incar tuh jurnal-jurnal yang gratis gitu, yang free. Ketika pun berbayar, saya bisa mengajukan, nanti kita akan bahas di materi besok. Bagaimana membanding dan seterusnya. Strategi-strateginya. Kalau masalah cerita umumnya, teman-teman bisa lihat di video rekamannya di pertemuan kedua sama ketiga nggak salah ya. Saya lupa. Coba lah dicek, ada kok saya bahas masalah jurnal-jurnal seperti itu. Jadi ada, saya dengar satu penelitian, Prof ya, dan kita bagi beberapa paper. Iya. Ya. Ini satu penelitian yang kita lakukan, kemudian kita tulis beberapa paper dari satu penelitian itu, maksudnya dibagi-bagi. Iya, kan. Betul. Seperti apa itu, Prof? Kalau bisa dirincikan, soalnya saya tidak terlalu dengar tadi ya. Oke, saya ulang Pak. Ya. Saya penelitian tesis saya itu ngomongin tentang operasi bilangan. Ya. Jadi pembelajaran operasi bilangan menggunakan permainan tradisional, bla bla bla. Nah, operasi bilangan itu kan ada 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Oke, di tesis saya itu kesimpulannya ya 4. Kalau permainan tradisional saya itu bisa menumbuhkan kemampuan pemahaman siswa, penjumlahan, pengurangan, kali, bagi. Selesai tesis. Ketika mau jadi paper, kita bergerak dari kesimpulan, Pak. Dari kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita bilang kalau permainan saya itu bisa meningkatkan pemahaman penjumlahan. Penjumlahan ini kan penjumlahan saja. Ketika di paper ya, penjumlahan saja. Setelah itu pas di hasil dan pembahasan, pasti kan yang saya omongin kan penjumlahan aja kan. Hasil-hasil tentang penjumlahan gimana, pembelajaran pas penjumlahannya bagaimana, kesimpulannya apa, pembahasannya seperti apa. Ngomongin penjumlahan aja. Oke. Ketika di metode penelitian itu mungkin hampir sama. Di keempat letak kan itu nggak mungkin bisa dirubah kan karena proses pengambilan nggak sama. Nah,
di pendahuluan saya nggak ngomongin operasi bilangan lagi. Ketika di tesis, di pendahuluannya saya ngomongin operasi bilangan. Ketika di paper, yang saya omongin adalah tentang penjumlahan aja. Kenapa penjumlahan itu penting? Kenapa permainan saya bisa penjumlahan? Gitu. Pas di judul, udah nggak ngomongin operasi bilangan lagi, tapi pembelajaran operasi penjumlahan. Gitu. Dan itu saya repetisi untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi 4 paper. Dan semuanya beda semua. Gitu. Mulai dari tapi kalau kesimpulan dulu ya. Betul, dari kesimpulan. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih atas hari ini. Moga-moga semuanya penuh bermanfaat. Saya mohon dimaafi tidak bisa lama lagi karena saya mau jadi juri untuk mahasiswa berprestasi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk penulisan kita sudah clear semuanya. Harapannya teman-teman punya bayangan, gambaran tentang bagaimana menuliskan artikel dari judul sampai daftar pustaka. Dan besok saya akan ngajari tentang bagaimana proses submission-nya. Mencari jurnal-jurnal yang bagusnya. Nanti proses submit-nya ada beberapa tipe dan bagaimana biar itu submission-nya seolah-olah berkelas gitu ya. Saya akan ajarin, dan pertemuan terakhir saya akan ajarin kalau paper sudah diterima atau mungkin sudah direview, proses ya banding-banding, ngobrol-ngobrol sama reviewer seperti apa. Kira-kira begitu, biar komprehensif semua materinya dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.